Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita bertemu lagi di media YouTube. Semoga apa yang kita bahas hari ini Allah mudahkan kita memahaminya. Salam dan salam kepada Nabi kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, hari ini adalah pertemuan ke-9. Kita akan bahas tentang penafsiran, konfrontasi, dan suasana diam. Nah, apa itu penafsiran? Teknik penafsiran ini adalah merupakan usaha konselor mengulas pikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien dalam bentuk penjelasan atau pengertian-pengertian. Jadi, kita sebagai konselor mengulas kembali apa yang dipikirkan klien, apa yang dirasakan klien, perilakunya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Dan dalam menafsirkan itu, konselor menambahkan arti terhadap pesan pokok klien. Jadi ada pesan pokok, bukan hanya sekedar mengulang kembali apa yang dinyatakan klien, tapi ya kita memberikan arti terhadap apa yang disampaikan klien, baik itu pengalaman, pikiran, perasaannya. Dan dalam memberikan penafsiran ini, jawaban klien biasanya ya sebagai indikasi penafsiran konselor tepat sasaran. Sebaliknya, jika interpretasinya tidak tepat, maka klien akan mengatakan tidak atau menolak, protes atau acuh tak acuh dengan penafsiran kita. Nah, pedomannya dalam melakukan penafsiran adalah cari pesan pokok yang disampaikan klien. Kemudian setelah kita menemukan pesan pokoknya, kita tambahkan pengertian dari kita tentang apa arti dari pesan klien itu. Kemudian bahasanya itu mudah dipahami klien dan sesuai dengan apa yang diungkapkan klien. Jadi inti dari penafsiran itu kita menemukan meaning. Meaning itu ya makna dari apa yang disampaikan klien, apa yang ditampilkan oleh klien, bagaimana pengalaman yang sungguhnya. Nah, ini pola bahasanya ya ketika kita ingin menggunakan teknik penafsiran ini. Nah, tampaknya bla 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 bla, benarkah demikian? Nah, misalnya kita ingin menafsirkan bagaimana perasaannya. Tampaknya Ani ini sedang sedih. Nah, ketika kita cerita tentang Ani ini sedang sedih, nah kita kunci dengan benarkah demikian? Nah, ketika klien menyatakan benar, Pak, maka penafsiran kita benar gitu. Nah, next ada konfrontasi. Teknik konfrontasi ini adalah suatu teknik yang menentang klien untuk melihat adanya inkonsistensi, tidak konsistennya antar perkataan dengan perbuatan. Ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan. Wah, seperti apa ya kira-kira contohnya nih? Nah, dalam konfrontasi ini ada tujuannya. Kenapa kita menggunakan teknik konfrontasi ini? Pertama, agar klien menyadari bahwa di dalam dirinya ada hal yang bertentangan, tidak konsisten. Kemudian agar klien meninjau kembali apa yang dikatakan konselor dan memikirnya kembali, sehingga ya ada perenungan lah dari diri klien. Kemudian mendorong klien untuk mengadakan penelitian diri secara jujur, meningkatkan potensi klien dan membawa klien kepada kesadaran adanya kondisi pertentangan antara harapan dengan kondisi nyata di lingkungan yang sedang dialami oleh klien. Dan apa manfaatnya ketika kita menggunakan teknik konfrontasi ini? Ya, pertama menumbuhkan kesadaran klien dengan memberinya informasi yang mungkin terlewatkan atau tidak teridentifikasi olehnya. Nah, kemudian syaratnya apa? Sebelum memberikan konfrontasi ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jadi tidak sembarangan juga. Pertama, harus ada kesenjangan antara hal yang diungkapkan klien. Kemudian konselor telah mendalami masalah klien, telah terbina keakraban antara konselor dan klien, bertujuan mendalami ketegangan dalam diri klien, disampaikan dalam bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Konfrontasi hendaknya berbentuk deskripsi, bukan tuduhan. Konfrontasi tidak membuat klien merasa terancam. Nah, ini perlu dipahami. Jadi, contoh ya, pertentangan yang terjadi pada diri klien. Misalnya klien merasa dia sedih. Dia bilang, Pak, saya sedih ini sekali. Tapi dia tidak menunjukkan bahwa raut wajahnya sedih. Nah, ini ada menunjukkan ada pertentangan. Atau misalnya di awal klien mengatakan bahwa dia sayang sama kakaknya, tapi di akhir pembicaraan juga dia menyatakan bahwa dia tidak suka dengan kakaknya. Nah, ini juga pertentangan. Nah, maka kita menggunakan bahasa misalnya yang kakaknya ya. Di awal Ananda menyampaikan bahwa Ananda sayang dengan kakak Ananda. Nah, di sisi lain
Ananda juga bilang bahwa Ananda itu tidak suka dengan kakak Ananda. Bagaimana itu? Nah, hal ini kita gunakan agar apa? Agar kalian paham bahwa di dirinya ada pertentangan. Yang mana yang sebenarnya yang dialami? Yang sayangkah atau yang memang dia benci dengan kakaknya atau dia tidak suka dengan kakaknya? Next, situasi. Kapan kita berikan ini? Ketika kalian menghindari problem utama yang tampaknya menyusahkan. Kemudian ketika kalian tidak bisa menyadari perilakunya yang merugikan dirinya sendiri. Kemudian kalian tidak bisa melihat konsekuensi serius yang diakibatkan oleh perilakunya. Jadi kalian tidak bisa memahami apa yang terjadi terhadap perilaku-pelakunya. Kalian membuat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Ini jelas tadi contohnya ya. Kemudian kalian secara berlebihan dan tidak pada tempatnya membatasi dirinya dengan hanya membicarakan masa lalu atau masa depannya dan tidak dapat fokus pada masa kini. Jadi kalian tuh sibuk aja menceritakan masa lalunya atau masa depannya saja. Dia tidak fokus pada masa kini. Kemudian kalian berbicara berputar-putar dengan menceritakan hal yang sama berulang kali. Ini perlu juga dikonfrontasi ya. Kemudian perilaku non-verbal kalian tidak sesuai dengan perilaku verbalnya atau perilaku verbalnya tidak sesuai dengan perilaku non-verbalnya. Seperti tadi saya bilang raut wajahnya, dia bilang dia sedih, tapi raut wajahnya tidak menunjukkan itu. Itu kan pertentangan ya. Baik, next ada teknik suasana diam dalam konseling dan apa gunanya? Teknik suasana diam itu diam sejenak klien atau konselor dalam proses konseling, di mana memberi kesempatan kepada klien untuk memikirkan, merasakan, memahami, menghayati dan proses suasana yang terjadi terutama dalam diri klien. Nah, apa makna dari suasana diam yang ditunjukkan oleh klien? Penolakan atau kebingungan klien. Jadi kalau klien itu diam, itu bisa jadi dia bingung itu, atau dia menolak sesuatu. Kemudian klien atau konselor telah mencapai akhir suatu ide, kemudian ragu untuk menyatakan selanjutnya. Bisa juga kliennya diam, bingung yang didorong oleh kecemasan atau kebencian. Klien mengalami perasaan sakit dan tidak siap berbicara. Klien sedang memikirkan apa yang dikatakannya setelah dikonfrontasi. Klien baru menyadari ekspresi emosional yang sebelumnya ia alami. Nah, apa tujuannya? Memberikan kesempatan pada klien untuk istirahat atau mereorganisasikan pikiran dan perasaannya atau mereorganisasikan kalimat yang akan dikemukakannya. Kemudian memotivasi klien untuk mencapai tujuan konseling. Manfaatnya mendorong klien untuk berbicara. Jadi ketika klien itu diam sejenak, kita dorong klien untuk bisa berbicara. Membantu klien untuk memahami dirinya. Karena terkadang klien diam itu dia berpikir. Nah, klien dapat berpikir mendalam, mengurangi kecepatan wawancara konseling. Sama seperti saya sekarang banyak ngomong, tiba saya diam, itu bisa mengatur ritme pembicaraan saya. Dan itu materi kita hari ini secara singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun tidak, silahkan tanyakan di grup Telegram. Menjawab dari saya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.